A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pagi menjelang siang yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas terkait dengan bab keutamaan, kejadian dan amalan di bulan Muharram. Karena hari Minggu nanti, lusa, tanggal 7 Juli 2024, kita akan berada yang namanya pada tanggal 1 Muharram. Maka kita akan bahas apa sih yang terjadi di bulan Muharram. Saya coba bahas secara detail. Ibu-ibu, semoga bisa kita belajar dengan baik, insya Allah. Kita mulai, suara saya jelas? Yang pertama, bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat sekali utama. Nah, apa dari kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram? Yang pertama, kita langsung saja. Banyak kejadian para nabi itu terjadi pada bulan Muharram. Yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditaruh oleh Allah di surga bersama istrinya, rencananya Allah adalah Nabi Adam itu tetap berada di surga, kan begitu ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wa qala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu dalam surga ini, jangan kau dekati pohon ini. Kan gitu. Rupanya memang panas di sini ya. Maju. Oke. Panas. Rupanya panas ya. Oke. Ini apalah ini? Oke. Enggak, mau di samping saja sini panas juga Ustaz. Sama kita kepanasan Ustaz. Oke. Ustazah terrandom. Oke. Sampai mana tadi? Bulan Muharram itu judulnya. Yuk, jadi cek sound, cek. Mirip kan Ustazah Verina kan? Cek. Cek. Jadi kan Nabi Adam itu di surga bersama istrinya ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, tinggallah engkau di surga ini, jangan kau dekati pohon ini. Ternyata dengan godaan setan, Nabi Adam digoda dengan istrinya Siti Hawa, dia dekatilah pohon itu. Allah marah, Allah kemudian jatuhkan Nabi Adam ke bumi. Dan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam turunnya di India, Siti Hawa turunnya di kota Jeddah. Makanya Jeddah itu namanya Jeddah, itu nenek moyang. Kan nenek moyang kita Adam. Jeddah itu nenek moyang kita Hawa. Jadi makanya namanya kota Jeddah.
Kenapa? Karena ketika Allah turunkan ke bumi, itu Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Nabi Adam diturunkan di India, bertemulah di Padang Arafah. Kan gitu kan? Bertemu mereka di Padang Arafah. Nah, ketika Nabi Adam memakan buah tadi, maka saat itu Nabi Adam bertaubat. Itu kejadiannya di bulan Muharram. Clear? Yang kedua, di bulan Muharram ada kejadian Nabi lain yang sangat menarik, yaitu ketika Nabi Ibrahim itu bermusuhan dengan Raja Namrud. Jadi masing-masing Nabi itu diutus kepada umatnya, tapi tetap ada musuhnya. Contoh, musuh Nabi Musa, Fir'aun. Musuh Nabi Ibrahim, Raja Namrud. Musuh Nabi Muhammad, Abu-Abu, kan gitu kan? Abu Lahab, Abu Sufyan. Nabi Ibrahim itu hidup pada masa Raja Namrud. Waktu itu Ibrahim itu menyebarkan agama, lalu kemudian Raja Namrud nggak terima, lalu kemudian Nabi Ibrahim ingin dibakar. Saat dibakar, turun mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Api itu menjadi dingin. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, api itu jadi dingin dan proses bakar tadi terjadi pada bulan Muharram. Clear? Yang ketiga, terjadi juga pada bulan Muharram ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun lalu buntu di Laut Merah. Akhirnya Nabi Musa mengambil tongkatnya, lalu kemudian dia pukulkan ke laut, lalu laut itu berbelah, lewatlah Nabi Musa. Fir'aun kepo juga, masuk dia ke dalam laut itu, tenggelamlah dia. Itu kejadian di bulan Muharram juga. Nah itulah ya, jadi Fir'aun. Saya sudah pernah pergi melihat mumi Fir'aun Musa asli. Itu di Mesir, di Museum Nasional Mesir. Saya tengok dia, orangnya sombong. Saya sapa dia, dia diam aja. Iya kan? Saya sudah baik loh, silaturahmi gitu ya, ke Firaun gitu ya. Nah, jadi tapi dia sombong betul ya, tapi ya udahlah, saya ikhlas saja. Nah, jadi kejadian itu terjadi pada masa di bulan Muharram. Clear? Tadi kejadian Nabi apa? Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Tidak cepat kali kan? Nomor 4, di bulan Muharram juga, itu Nabi Yunus. Nabi Yunus kan masuk dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Lalu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Jadi Nabi itu melakukan kesalahan, cuman bedanya mereka bertaubat. Ketika bertaubat langsung dikeluarkan Allah dari perut ikan. Terjadi pada bulan Muharram. Yang keberapa lagi? Yang kelima adalah dikeluarkannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, masih ingat ceritanya? Nabi Yusuf itu difitnah menodai Zulaikha. Nabi Yusuf itu kan ganteng dia. Tapi tidak pernah lihat ya. Oke. Jadi dipenjaralah dia 10 tahun dan dikeluarkan setelah terbukti tidak bersalah. Itu terjadi pada bulan Muharram. Oke? Selanjutnya adalah kejadian di bulan Muharram, disembuhkannya atau diangkatnya bala kepada umat Nabi Ayub. Nabi Ayub ya. Jadi Nabi Ayub itu kan diturunkan Allah wabah penyakit parah satu kampung karena tidak mau taat. Ya, itu selamat di bulan Muharram. Selanjutnya adalah
Itu aja. Oke? Nah, jadi itulah kejadian-kejadian di bulan Muharram. Jadi Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian yang ini daripada para nabi. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita membahas amalannya. Bulan Muharram itu dikenal juga dengan tahun Islam, namanya tahun Hijriyah. Kalau penanggalan biasa namanya tahun Masehi. Kalau penanggalan Islam namanya tahun Hijriyah. Satu hari pertama namanya bulan Muharram, 1 Muharram. Pertanyaannya, kenapa dinamakan tahun baru Hijriyah? Jadi begini, Nabi Muhammad itu berdakwah 23 tahun. Dari usia 40 tahun. Meninggal usia 63 tahun. Berarti totalnya berapa tahun? 23 tahun. Diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Meninggal usia 63 tahun. Selama 23 tahun Rasul berdakwah, maka berarti Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, itu turunnya juga berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi Quran itu tidak sekaligus turunnya, pelan-pelan. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah. 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Dulu kita masih ikut penanggalan Masehi. Hanya saja para sahabat mulai berpikir, sampai kapan kita ikut penanggalan Masehi? Yuklah kita buat tahun sendiri. Akhirnya para sahabat berdiskusi. Maka mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun baru Islam bagusnya dimulai saat Rasul dilahirkan. Tapi banyak yang tidak setuju karena takut orang mengkultuskan Nabi Muhammad. Maka dimulai ide yang kedua. Tahun baru Islam dimulai saat Rasul diangkat jadi Rasulullah. Maka juga tidak dibolehkan karena takut mengkultuskan Rasul. Maka mereka akhirnya mengambil kesimpulan, gimana kalau 1 Muharram atau 1 Hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa? Karena proses hijrah itu luar biasa. Bayangkan 13 tahun dakwah, bayangkan 13 tahun dakwah tidak sukses. Akhirnya Rasul ingin dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW berjalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah, kabur. Rupanya baru 1 tahun di kota Madinah dakwah Islam langsung booming. Makanya karena hijrah itulah Islam berkembang sampai sekarang. Andaikan dulu Rasulullah tidak hijrah, maka mungkin tidak akan ada kita semua. Hijrah Rasulullah itu berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Ibarat ibu berjalan kaki dari Pekanbaru ke Payakumbuh. Saya jelaskan sedikit. Jadi coba ingat yang udah kita pelajari. Usia berapa Rasul ketemu dengan Khadijah? 17 tahun. Usia berapa nikah dengan Khadijah? 25 tahun. Usia berapa diangkat jadi Rasul? 40 tahun. Waktu Rasul nikah dengan Khadijah, Khadijah usia berapa? 40 tahun. Rasul diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, nikah usia 25 tahun. Berarti berapa tahun Khadijah menemani Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun. Dan setelah diangkat jadi Rasul, kehidupan Rasul mulai berubah. Banyak orang yang ingin membunuhnya
Ketika itu Khadijah meninggal di usia 65 tahun, meninggal pula Abu Thalib paman Rasulullah 3 bulan setelah Khadijah meninggal. Makin banyak orang yang ingin membunuh Rasul. Terdengarlah kabar Rasulullah akan dibunuh. Lalu kemudian Ali dan mereka akan mengepung rumah Rasulullah. Terdengar oleh Ali, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, nanti malam kau akan dibunuh. Silahkan kau keluar dari pintu belakang. Aku akan berpura-pura tidur di kasurmu, biar mereka terkejut kalau itu bukan kamu. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian menyandra nyawanya sendiri. Dia tidur di rumah Rasulullah pakai selimut. Lalu kemudian Rasul datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, maukah engkau menemani aku, kita kabur ke kota Madinah? Karena malam ini aku mau dikepung rumah, aku akan dibunuh. Ali bin Abi Thalib akan menggantikan tempat tidurku. Apa kata Abu Bakar? Betulkah wahai Rasulullah? Bagaimana nasib Ali bin Abi Thalib? Nanti akan mati dibunuh. Maka Ali mengatakan, tenang aja, kalian silahkan pergi hijrah berdua. Saya akan menggantikan tempat tidurmu ya Rasulullah. Nyawa tantangannya. Ali bin Abi Thalib ganteng, pintar, soleh. Yang akhirnya Ali bin Abi Thalib menjadi menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah anak Rasulullah. Ali tidur di kasurnya Rasulullah. Ketika rumah dikepung, Rasulullah belum sempat keluar. Jadi waktu Ali masih rencana-rencana, masih rapat pleno, Ali bin Abi Thalib udah tidur, Rasul belum sempat keluar. Maka Rasulullah dibantu oleh Allah untuk mengeluarkan satu kelebihan mukjizat. Rasulullah ambil pasir, lalu kemudian Rasul tembakkan ke muka orang yang mengepung. Akhirnya mereka tidak bisa melihat Rasul. Maka Rasul datang ke rumah Abu Bakar. Rasul berkata, yuk Abu Bakar, kita capcus hijrah ke kota Madinah. Ibu bayangkan, Madinah itu arah utara, tapi mereka kabur arah selatan biar tidak kelihatan dengan orang kafir. Karena orang kafir memang ingin mencari Rasulullah, dan itu naik gunung, keluar gunung, naik gunung, turun gunung, naik turun gunung-gunung. Ibu bayangkan itu mereka, mana ada jalan kayak sekarang. Itu cara mereka hijrah, Bu. Abu Bakar naik gunung dulu, ditengoknya aman, maka Rasul naik. Turun lagi Abu Bakar, naik lagi, ditengok aman di bawah, lalu kemudian naik lagi, bergantian berjalan kaki, membawa bahan makanan, dan bahan makanan itu dibantu oleh anaknya Abu Bakar. Anak Abu Bakar lagi hamil besar. Dia bilang sama anaknya, hei anakku, kami di atas ya. Nanti kamu pura-pura ngembala kambing di sini ya. Nanti antarkan makanan ke atas. Anak kandung Abu Bakar lagi hamil besar mengantarkan makanan kepada mereka berdua, karena mereka menyerondok-nyerondok sembunyi di balik batu, takut dikejar oleh kafir Quraisy. Bayangkan. Jadi Abu Bakar ini luar biasa. Maka akhirnya mereka itu, ada orang kafir yang curiga, kayaknya Rasulullah udah kabur, dan tidak mungkin pasti kabur ke kota Madinah. Kenapa? Karena satu-satunya kota yang ada manusianya cuma Madinah. Dulu namanya adalah Yasrib. Yasrib itu artinya berantakan. Jadi kota Madinah itu kota yang berantakan. Lalu kemudian sampai di puncak Bukit Sur namanya. Apa namanya? Bukit Sur. Jadi mereka naik gunung, turun gunung, sampai di puncak Bukit Sur. Saya sudah 2 kali naik ke puncak Bukit Sur, tempat Rasulullah transit kalau hijrah dari Mekah ke Madinah. Naik 6 jam, turun 4 jam. Waktu itu masih jauh jaraknya. Kaki saya ini rasanya mantap. Saat itu saya menangis di puncak Bukit Sur, tempat Rasulullah bersembunyi. Ya Allah, beginilah Rasulullah terbirit-birit lari dikejar oleh kafir Quraisy. Saya naik ke bukit itu capeknya luar biasa, tapi saya naik perasaan senang. Rasulullah naik perasaan takut. Bayangkan, naik serondok dalam bukit karena Abu Bakar melihat ada orang yang lewat, orang kafir yang lewat. Sembunyilah di balik bukit, di dalam batu. Allah bantu lagi, ditaruhlah lebah ya, yang kelihatan lebah itu sudah sangat lama membuat sarangnya.
sehingga nggak ada yang tahu bahwa ada Rasulullah dan manusia di dalam bukit itu. Waktu Rasulullah berada dalam gua Bukit Sur itu, mereka bermesraan ya dengan romantisnya dengan Abu Bakar, penuh cinta karena Allah. Rasulullah capek, lalu dia tidur di paha Abu Bakar. Rasulullah tidur, ditengoklah oleh Abu Bakar. Sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah tidur, dibiarkanlah oleh Abu Bakar sampai akhirnya Abu Bakar kena binatang berbisa, disengat ujung jempol. Abu Bakar merasa sakit, tapi Abu Bakar tidak pengen mengganggu tidur Rasulullah. Dibiarkan, ditahan sampai akhirnya tak tahan. Abu Bakar akhirnya menangis dan meneteslah air matanya ke kening Rasulullah. Terbangun Rasulullah, ada apa sahabatku? Tidak apa-apa ya Muhammad, cuman ada binatang berbisa yang menyengat kakiku. Kenapa kau tak bangunkan aku? Aku nggak pengen mengganggu tidurmu. Bayangkan, ini kasih sayang Abu Bakar kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika itu? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kau jangan takut, jangan sedih, nggak apa-apa kakimu, Allah itu bersama kita. Wah, ini persahabatan yang luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ya, waktu itu Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah ketika hampir bertemu orang kafir, Abu Bakar jalan di depan. Jangan ya Abu Bakar, biar aku yang di depan, kata Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, biar aku yang di depan. Kalaulah aku harus mati, biar aku mati duluan dibanding engkau ya Muhammad. Kenapa? Kalau aku meninggal, cuman keluargaku yang kehilangan. Tapi kalau kau yang meninggal, seluruh umat akan kehilangan. Nih, Masya Allah. Itu benar-benar bestie. Makanya Abu Bakar ini dikenal sebagai Abu Bakar Siddiq. Siddiq artinya terpercaya. Abu Bakar ini kan mertua Rasul. Karena Siti Aisyah kan nikah dengan Abu Bakar. Siti Aisyah itu kan anak dari Abu Bakar. Kenapa dia dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq karena orang tak percaya dengan Rasul, Abu Bakar percaya. Peristiwa Isra dan Mi'raj bisa naik ke langit 1 detik, Abu Bakar bilang, kalau Rasul yang ngomong saya percaya. Makanya dia dikenal Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau bersahabat tuh jangan banyak berkhianat. Sahabat kita itu percaya saja kita sama dia. Kalau dia salah, kita bela dulu. Ini punya sahabat salah, tulah. Contohlah Abu Bakar, percaya aja dulu. Jangan sahabat kita pula yang kita geser-geser. Bayangkan tuh hijrah dari Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha, tak ada orang yang percaya Rasulullah Isra Mi'raj. Apa kata Abu Bakar? Aku percaya kepada Rasulullah. Apapun yang dia katakan aku percaya. Dan akhirnya dibuktikan Rasulullah bisa menjelaskan perjalanan itu kan. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan perjalanan itu, ada orang yang baru pulang dari Palestina, mirip seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi sahabat tuh kayak Abu Bakar. Kawan kita itu percaya dulu kita. Itu dulu. Kasih kepercayaan, percaya dulu. Salah dia, tenangkan dulu hatinya, baru nasihati belakangan. Tenangkan dulu hatinya, udahlah besti, salah tuh biasa kok, baru nanti nasihati. Lain kali kok jangan gitu ya. Ini ndak, udahlah sahabat, kita pula, aku nggak nyangka kok kayak gitu. Cepat betul jadi haters. Tadinya lovers. Aku nggak nyangka, ternyata engkau begitu. Gak boleh. Sahabat kita, saudara kandung kita, percaya kita dulu sama dia hukum asalnya. Kalau memang dia salah, rangkul dulu, baru tegur. Ini ndak, aku sudah lama berteman dengan kamu, ternyata aku tidak menyangka. Nah, itu kan, itu akhlak yang tak bagus. Tulah.
Ya. Oke. Oke? Sampai mana lah cerita saya tadi ini ya? Jadi hijrahlah mereka. Hijrahlah mereka dari Mekah ke kota Madinah. Nyampe di Madinah, berhenti di Kuba. Namanya Kampung Kuba. Kampung Kuba. Itu dulu Kuba itu adalah namanya Kampung Kuba. Rasulullah 4 hari tidur di kampung itu. Ya, lalu kemudian itu masjid. Jadi Kampung Kuba itu tadinya adalah tanah punya anak kembar, punya orang kembar. Akhirnya dia wakafkan tanah itu dan Rasul bangun masjid di masjid itu, di situ itu Kampung Kuba, namanya Masjid Kuba. Makanya di belakang Masjid Kuba kalau kita umroh ada tempat pemandian Rasulullah. 4 hari Rasulullah tidur di situ. Dan itu belum termasuk kota Madinah, itu perbatasan. Jadi kalau ibu pergi ke Masjid Kuba itu perbatasan. Nah, itulah. Nah, ketika Rasul injakkan kaki pertama kali, cus di Kampung Kuba, itulah 1 Muharram. Nah, ini biar paham nih. Jangan Muharram orang Muharram juga kita. Apa itu Muharram? Apa kejadiannya? Kenapa? Jadi tahun baru Hijriah, ya, hijrah. Ketika hijrah itulah detik milestone Islam berkembang itu di Madinah. Jadi orang Mekah itu beda dengan orang Madinah. Orang Mekah itu keras-keras. Payah dakwah di Mekah itu. Karena isinya abu-abu itu. Ibu kalau pergi ke Mekah cobalah tengok. Keras-keras mereka. Polisinya suaranya gadang-gadang. Karena panas. Kayak bukit, perbukitan. Coba di Madinah tenang kan? Tenang, lembut-lembut. Masuk ke Masjid Nabawi, satpamnya lembut-lembut, laskarnya lembut-lembut, ya kan? Nah, kalau di Mekah dia ampe-ampenya sih, Wak. Nah, tapi dia bukan marah, memang gayanya kayak gitu. Hah? Enaknya kita nih tuanya tinggal di Madinah. Sekali-kali kita umroh ke Mekah. Itulah makanya kerja lebih rajin supaya di usia tertentu nanti pindah ke Madinah. Kalau saya kabur ke Madinah tinggalin Haji Icu mana ini ya? Hah? Siap ya. Tinggal di Madinah itu ada biaya mukim per tahun tidak mahal. Per tahun cuma 300-400 juta saja. Untuk tinggal di kota Madinah, ya kan? Hah? Iya. Iya, ya ya itu untuk mukim. Setahun lama itu dibanding umroh 30 juta. Berapa? Ya kan? Udah yuk kita skip yuk. Nanti jadi kepengen saya. Tapi nggak tega juga ninggalin HCI, ya kan? Kami ikut. Baik, kita lanjut. Sampai mana tadi? Ya kan? Nah, Kuba. Nah, itulah momentum milestone hijrah. Jadi nyampe di kota Madinah tuh Bu, baru 1 tahun Bu Islam itu berkembang. Wah, Islam itu berkembang. Makanya ayat-ayat tentang politik, tentang ekonomi itu adanya di Madinah. Bagus ya, Madinah itu kota yang sangat bagus sekali. Nah, yuk kita lanjut. Tadi udah tahu kisah Ibrahim, tadi kita udah tahu kisah dari apa tadi? Para nabi ya. Kemudian yang kedua kita tahu bahwa bulan Muharram hijrahnya apa peristiwanya, dan selanjutnya apa amalan di bulan Muharram. Ini yang terakhir ya. Amalan di bulan Muharram. Yang pertama di tanggal 1 Muharram nanti, besok malam kah itu? Sabtu malam. Ya, malam Minggu ya. Iya, besok malam berarti besok malam Minggu, maka ibu usahakan baca doa awal dan akhir tahun.
Doa awal dan akhir tahun itu ibu cari aja dalam Majmu' Syarif atau cari ajalah di mana doanya kan banyak. Itu dibaca. Etalasi ya. Kemudian yang oke, dah. Kemudian selanjutnya adalah eskalasi yang nomor 2. Eskalasi pertama tadi apa? Wow. Adalah amal awal dan akhir tahun. Itu eskalasi yang pertama yang harus kita lakukan di malam itu. Eskalasi yang kedua atau poin yang nomor 2 itu kita usahakan untuk mengingat kesalahan masa lalu kita ditulis. Kesalahan ya, muhasabah. Ya Allah, saya masih sering gosipin orang, tapi ya kok enak gitu. Saya masih suka nyuri uang suami, soalnya dia pelit gitu. Saya masih suka keluar rumah buka aurat, kan mau buru-buru gitu misalnya. Catat kekurangan kita. Saya masih suka marah-marah gitu ya. Kita catat semua. Oke? Kemudian kita catat komitmen di masa depan kita. Saya pengen sholat duha lebih rajin. Saya pengen menahan marah. Saya pengen gak mengeluh. Nah itu ya. Jadi lakukan itu muhasabah besok malam. Dan kemudian lakukan yang namanya baca doa awal dan akhir tahun. Clear? Nomor 2. Ada amalan yang sangat masyhur di bulan Muharram. Yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 9 Muharram itu bertepatan dengan 15 Juli 2024 dan 10 Muharram itu 16 Juli 2024. Kita disunahkan untuk berpuasa. 10 Muharram tanggal 16 Juli hari Selasa itu namanya puasa Asyura. Rasulullah berpuasa Asyura 10 Muharram bertepatan dengan 16 Juli. Puasa Asyura. Lalu kemudian suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ternyata orang kafir pun puasa di hari Asyura. Orang Yahudi, Nasrani juga puasa di hari Asyura. Masa kita sama dengan mereka ya Rasulullah?" Maka apa kata Rasul? Oke, tahun depan kita tambah 1 puasa sebelumnya. Tanggal 9 Muharram namanya puasa Tasu'ah untuk membedakan diri dari orang Yahudi. Maka orang Islam puasanya usahakan 2 hari, 9, 10 Muharram, Tasu'ah dan Asyura. Apakah harus sahur? Tidak. Tapi sahur itu sunnah. Cuman kalau tidak sahur nanti kita kehilangan banyak hal. 1, kita lemes. Yang kedua, kita kehilangan berkah sahur. Karena dalam sahur ada berkah, walaupun cuman air putih. Kemudian selanjutnya dalam sahur kita disunnahkan untuk berdoa. Jadi doa orang yang sedang sahur itu mustajab. Puasa Tasu'ah dan Asyura. Kalau kita puasa Daud, tunda dulu puasa Daudnya, nanti boleh disambung lagi. Karena itu puasanya limited edition. Itu berbeda dengan kalau puasa Daud, sementara kita juga ikut Senin dan Kamis atau puasa Yaumul Bid. Kalau udah rajin puasa Daud, tidak usah Senin Kamis, tidak usah Yaumul Bid, nggak apa-apa. Fokus dengan puasa Daud karena itu adalah ibadah yang paling utama. Tapi kalau dia berbenturan dengan Tasu'ah dan Asyura, maka tunda dulu puasa Daudnya, nggak jadi masalah. Nanti di hari Senin itu puasa Tasu'ah.
Di hari Selasa puasa Asyura. Nanti akan datang pertanyaan, gimana Ustazah kalau Senin Kamis digabung dengan Tasu'a? Nggak usah gabung, Tasu'a aja. Ustazah gimana Ustazah kalau saya belum lagi ganti puasa? Boleh puasa aja dulu Tasu'a dan Asyura, baru belakangan ganti puasa, karena ganti puasa itu 1 tahun. Tapi kan afdolnya ganti puasa dulu Ustazah. Betul, gantilah dari sekarang. Jangan setiap ini, saya repotnya gini Bu, setiap saya menyampaikan keutamaan puasa, yang ditanya kalau belum qadha gimana Zah? Udah Sya'ban nanti ada puasa nisfu Sya'ban, udah mau dekat Ramadan, kalau belum qadha gimana Zah? Gitu. Jadi gantilah dari sekarang. Iya kan? Apa manfaat puasa Asyura? Diampunkan dosa kita setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Lama lagi itu ya, 15 Juni. Niatnya sengaja aku puasa Asyura lillahi ta'ala, sengaja aku puasa Tasu'a lillahi ta'ala. Clear? Selanjutnya, doa awal dan akhir tahun dibaca habis maghrib bisa besok. Karena pergantian waktu itu kan maghrib. Kalau pergantian waktu dalam agama Masehi, dalam tanggal Masehi 12 malam. Jadilah bacalah maghrib tuh. Doa awal tahun, akhir tahun boleh juga. Ya, sebelum maghrib doa akhir tahun, setelah maghrib doa awal tahun. Tapi lewat pun malam nggak apa-apa sih. Tapi mantapnya kan itu kan. Wah, pas berubah deh kan. Doa awal tahun, akhir tahun lagi haid baca aja. Oke? Kemudian muhasabah, kemudian puasa Tasu'a dan Asyura. Selanjutnya, di bulan Muharram perbanyak sedekah. Kalau sedekah kita selama ini sedekah subuh 2000 tambah dengan 5.000 misalnya. Dan sangat disunnahkan para suami-suami untuk menambah nafkah istrinya di bulan Muharram. Iya. Jadi usahakan untuk para suami-suami. Itu sunnah. Ya kan tidak wajib, sunnah. Protesnya ke saya, suami-suami siapa? Iya kan? Disunnahkan suami-suami. Iya kan? Iya. Menambah ini saya kuat-kuatkan suami-suami ini. Tidak ada suami di sini. Repot ini ya, Muharram. Oke, suami-suami tambah uang belanja istri memang sunnah. Di bulan Muharram harusnya hari yang harusnya hari yang sangat dinantikan oleh istri itu Muharram. Kalau lebaran dikasih suami THR habis duitnya, beli kue kacang. Muharram bilanglah Ustazah Nela Bang bilang sunnah memberikan kelebihan jajan istri. Siau saja Nela tuh. Memang sunnah. Ya, andaikan para suami-suami tahu sedekah terbaik adalah memberikan nafkah kepada istrinya, maka semua istri akan berbahagia. Tidak seperti wajah di depan saya ini. Oke. Nah gitu. Nah itu. Iya, kalau kurang tambah karuici. Dan sedekah kita kepada yang lain juga itu sunnah. Jadi kalau sedekah di hari biasa ada dalil masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sanab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah Allah balas 700 kali lipat. Tapi kalau di bulan Muharram dikalikan lagi 70 kali lipat. Jadi banyaklah bersedekah di bulan Muharram.
sebagai penutup di bulan Muharram diampunkan dosa, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini ya. Ini aja dulu, udah jam 11, ada waktu sedikit lagi, 5 menit, 10 menit lagi, silakan ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita pulang aja lagi, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Iya. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, izin koreksi untuk si Nabi Adam ke situ. Saya banyak mendengar itu bukannya di Afrika. Enggak. Banyak saya mendengar Jeddah dan Afrika itu mohon pencerahan. Oh, bukan diturun di Afrika. Di Jeddah. Jadi Jeddah itu bahasa Arabnya Jeddah itu nenek. Kalau Jaddun kakek. Misalnya saya panggil nenek saya, halo Jaddati, nenekku. Jadi Hawa itu turunnya di Jeddah, Bu. Ya kan saya mendengar Afrika. Oh enggak. Dia kan. Adam di India enggak. Hawa itu di Jeddah. Makanya namanya kota Jeddah. Nenek moyang. Sama-sama. Lagi saja, kalau untuk kita kan setiap 1 bulan kan selalu ada tamu bulanan ya saya. Terus puasa Ramadan kan kadang kita ada yang nggak full kan. Iya, iya. Terus kalau kita ada puasa sunnah Senin Kamis itu doanya bisa nggak sekalian itu ya? Doa puasa sunnah Senin Kamis atau dengan bayar hutang gitu, boleh nggak sekalian gitu doanya? Ada yang mengatakan jadi gini, ayakuna lillah ayakuna li sunnah. Saya tetap menyarankan satu niat satu amal. Apalagi kalau satunya wajib satunya sunnah. Coba. Beda banget loh, Bu. Repot nanti, Bu. Puasa wajib atau puasa ganti itu harus pasang niat sebelum azan subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Perbedaan yang kedua, puasa ganti jangan batalkan sampai maghrib karena wajib, kecuali karena darurat sakit. Dia kayak puasa Ramadan tuh, kecuali haid. Tapi kalau puasa sunnah boleh batal. Oh, enggak jadilah puasa ngapa? Ada kalio jengkol. Batal aja lah. Datang undangan arisan. Boleh puasa sunnah batal. Yang ketiga, puasa sunnah suami butuh batalkan puasanya. Puasa ganti suami butuh jangan batalkan. Kalau ibu pasang 2 niat, sengaja aku puasa ganti plus puasa Senin Kamis lillahi ta'ala. Tahu-tahu suaminya siang butuh. Apa ndak pening kepala ibu? Aku batalkan, ini ada puasa wajib. Aku tak batalkan, ada niat puasa sunnah. Jadi saran saya, jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau boleh pasang niat, 2 niat 1 amal, pasti sahabat melakukan dibanding kita duluan. 1 niat 1 amal. Tapi boleh ganti puasa di Senin Kamis? Boleh, tapi 1 niat. Oke? Barakallah. Tafadhal. Salat awabin. Salat awabin itu adalah salat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Pokoknya batasnya maghrib menjelang isya. Udah mau dekat-dekat isya pun gak apa-apa. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Boleh dilakukan 6 rakaat 3 kali salam. 2 rakaat boleh. Rakaat pertama dan kedua dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Dianjurkan. Nggak juga nggak apa-apa. Tapi itu dianjurkan. Semua rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke? Salat awabin itu manfaatnya mengampunkan dosa kita dari habis subuh menjelang asar. Nama lainnya adalah
sholat ghaflah, pengampunan dosa. Kalau sholat sunat taubat yang dulu. Awabin pagi menjelang maghrib. Pagi menjelang Mengampunkan dosa. Mengampunkan dosa dari pagi menjelang asar. Dosa seharian. Ya. Tapi hanya bisa mengampunkan dosa kepada Allah. Tidak bisa gosip dengan awabin. Wih kita gosip, awabin yuk. Nggak bisa. Tidak ada yang bisa meringankan dosa gosip selain kita minta maaf dengan orang itu. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Hah? Ya pokoknya maghrib gantinya. Isya itu udah hari baru. Ya, udah hari baru. Sama dengan kenapa orang banyak baca Yasin malam Jumat. Karena dianjurkan baca Yasin hari Jumat. Hari Jumat itu Kamis maghrib itu udah Jumat. Ya enggak? Sampai Jumat maghrib. Kenapa orang Al-Kahfi malam Jumat? Karena Kamis malam itu udah Jumat. Karena pergantian waktu itu maghrib. Siapa tadi? Tidak masyhur. Jadi 9-10 lah. Ada lagi cukup? Demikian. Kenapa tidak boleh puasa mulai hari Jumat? Ada jadwal haram puasa. 1. Haram puasa di Idul Fitri, Idul Adha. 2. Haram puasa di hari Syak 30 Sya'ban, sehari menjelang Ramadan. 3. Haram puasa di hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha kemarin. 4. Haram puasa sepanjang tahun berturut-turut. 5. Haram puasa Jumat sendiri. Karena itu jadwal lebaran mingguannya orang Islam. Dan Sabtu sendiri. Itu jadwal ibadahnya lebarannya orang non-muslim. Tapi khusus yang rajin puasa Daud, Allah bolehkan. Jumat Daud, Sabtu non Daud, Minggu Daud, Senin non, Selasa Daud. Boleh. Dan khusus untuk qadha boleh Jumat sendiri. Gimana kalau kita berbeda itu? Pemerintah jatuhkan karena Muhammadiyah sampai hari ini, tapi kita puasa. Hari Raya Idul Fitri itu berbeda NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan pemerintah itu nggak apa-apa. Karena dalam dalil dijelaskan puasa itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Kalau ibu ikut A, maka puasa ibu nanti cuma 29 hari. Boleh. Kalau ibu ikut B, nanti puasa ibu cuma adalah 30 hari. Boleh. Tidak haram. Tidak haram. Nanti boleh. Salahnya saya dengar begitu. Orang nggak berpuasa, kita berpuasa. Orang nggak kita haram. Yang sajian puasa ini hanya begini. Nah, landasannya adalah jadwal puasa. Boleh puasa Ramadan 29, boleh puasa Ramadan 30. Itu kalau Idul Fitri. Ya. Ah. Lanjutkan pertanyaan gue. Idul Adha. Idul Adha. Iya. Pertanyaan jemaah sudah tertebak semua ya. Nah, sekarang jadwal apa namanya? Jadwal Idul Adha. Orang udah wukuf. Kita masih puasa Asyura di sini. Bu, ini terakhir ya. Coba dengerin saya. Jadwal puasa Arafah itu kata orang kan saat orang wukuf.
di Mekah. Bu, jadwal puasa Arafah tidak ditentukan dengan wukuf, tapi kondisi hilal di masing-masing negara. Di Mekah tuh hilal udah nampak, di Indonesia hilal belum nampak. Maka jadwal puasa, kan puasa apa kemarin? Arafah. Itu tergantung hilal. Coba saya tanya sama ibu-ibu. Lailatul Qadar kan malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Lailatul Qadar di Indonesia, di Jerman lagi siang. Bukan Lailatul Qadar di Jerman, masih siang. Kondisi matahari, bulan, dan bumi. Nggak usah itu lagi. Jadwal sholat subuh Pekanbaru Papua itu beda. Karena kondisi matahari. Maka jadwal hilal wajar berbeda. Maka ikutilah pemerintah. Karena pemerintah sudah ada tim ahli yang menengok kondisi hilal. Atiullah atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul pemimpin di antara kalian. Jadi menengok jadwal puasa Arafah dari hilal. Wih, malam ini Lailatul Qadar. Di Belanda siang. Lailatul Qadar enggak juga serentak dong. Salat enggak juga serentak waktunya, dah betul? Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Udah paham? Paham. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek kan lu saja. Kita akhiri dengan doa ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina.